Kan langsung berong. Kayak mau tidak banget. Oke, selamat sore Kak Titi. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kesininya diantar siapa ya Kak? Kebetulan suaminya pas pulang Semarang jadi diantar suami. Oh, kebetulan suaminya udah pulang ya Kak. Terus ini ada rencana pulang ke Bogor berarti ya? Iya, belum sebenarnya udah balik ke Bogor lagi. Makanya menyempatkan dulu. Oh, oke. Berarti ke Bogornya bareng suami atau sendiri-sendiri? Iya, bareng sama suami naik bis. Oh, naik bis. Kenapa nggak naik kereta gitu? Soalnya jauh sih, harus ke Jakarta dulu. Kalau misalnya mau ke Semarang Bogor nggak ada keretanya. Oh gitu, oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kan kita sesi kedua ya Kak. Kebetulan juga kemarin sudah ngobrol-ngobrol banyak hal nih tentang kondisi kehamilannya juga, terus apa yang ingin diinginkan dari dalam hatinya gitu ya. Kalau saya boleh ulang lagi, kemarin itu kan yang diinginkan memang keinginan untuk melahirkan secara normal gitu ya. Terus ada beberapa kecemasan yang kayak mitos atau pantangan-pantangan dari faktor eksternal gitu ya. Nah, untuk kali ini saya mau tanya nih, persiapan apa sih yang sudah intinya sudah dilakukan untuk entah melahirkan normal atau untuk mengurangi kecemasan akibat dari faktor eksternalnya itu tuh kira-kira apa yang sudah dilakukan gitu? Kalau yang sudah dilakukan yang pasti untuk selalu tepat waktu ketika kontrol 1 bulan sekali, kemudian konsultasi dengan dokter apa yang mungkin ingin saya tanyakan, terus juga membaca beberapa literasi dari internet yang mana untuk mempersiapkan kelahirannya ke depan. Oh gitu, berarti ini udah itu ya, kan kontrolnya kan teratur gitu ya, berarti ini sudah kontrol ya? Kebetulan sudah. Hasil kontrolnya itu gimana? Untuk kondisi saat ini kebetulan tidak ada keluhan apapun, jadi untuk kondisi seperti HB, kemudian tekanan darah, detak jantung bayi, itu keadaannya normal sih. Normal semua ya berarti. Yeah. Oke. Berarti kan tadi sudah untuk saat ini kan baca-baca literatur kayak gitu ya. Contoh dari literaturnya itu kayak gimana ya? Biasanya saya ngikutin kayak live Instagram bareng suatu klinik dimanapun itu kliniknya, kayak klinik yang di Jakarta maupun di Bogor yang sedang melakukan kayak tanya jawab atau kayak seminar online bareng sama dokter. Nah, biasanya di situ temanya biasanya beda-beda sih, ada kayak cara tips and trick cara menjaga kesehatan ibu hamil kayak gitu sih Kak. Oh gitu, berarti memang untuk kali ini memang selalu mengikuti tentang kesehatan kayak gitu ya? Iya. Lalu untuk kedepannya lagi, apa sih yang dipersiapkan dari sekarang ini? Yang dipersiapkan dari sekarang mungkin yang pertama mental ya, yang kedua materi agar bisa mempersiapkan dari kayak takutnya nggak bisa ke cover BPJS semua, atau sebenarnya beli suatu barang-barang yang perlu dibawa ketika pasca kelahiran. Untuk mentalnya itu gimana ya? Ya mungkin kan biasanya kalau kondisi ketika hamil tuh kadang ada dengar-dengar kayak kena baby blues kayak gitu, yang kesedihan yang melarut-larut seperti itu, atau kecemasan yang melarut-larut sampai mengurus anaknya sendiri, kayak jadi takut atau kayak jadi uring-uringan, jadi kayak nangis terus atau sedih berkepanjangan. Nah, mungkin mental yang dipersiapkan yaitu
supaya kita bisa mengkontrol emosi, apa namanya, kayak tidur yang mungkin juga mulai tidak teratur. Terus cara menanggulangi dari hal-hal itu semua, caranya, maksudnya gini, kan tadi kan ada kayak baby blues. Nah, cara supaya mentalnya nggak kena baby blues menurut Kak Titi tuh gimana? Mungkin selalu berpikir positif dan membutuhkan support dari suami maupun keluarga sih Kak. Oh gitu ya, berarti untuk suami juga sangat mendukung sekali itu ya berarti. Iya, harus menjaga mood istri sih, biar bisa apa namanya, mensupport secara batinnya. Nah itu cara cara suaminya kira-kira untuk menjaga mood istrinya itu gimana Kak? Biasanya dia kayak menuruti apa yang kita pengen kan, biasanya kayak ada gidang-gidang gitu, terus memberikan sentuhan-sentuhan seperti mengelus perut, kemudian mengajak ngobrol bayi gitu. Dan kayak apa, memberikan pijatan kan, soalnya juga mulai kayak merasa pegel-pegel mulai dari apa namanya, pinggang maupun punggung. Oh gitu, oke. Terus untuk mentalnya waktu setelah melahirkan itu kan memang sudah sangat dipersiapkan ya. Nah cara mempersiapkannya itu Ya mungkin caranya kita harus menerima dengan kondisi apapun, dan selalu itu sih, kayak ya ya berpikir positif aja sih Kak. berpikir positif ya. Oke. Terus kalau semisal nih tiba-tiba dari faktor eksternal nih bilang anakmu harusnya tuh kayak gini, kalau umur segini tuh jangan diginiin. Nah itu Kak Titi menerima apa masukan, apa kritikan itu atau tidak ya? Maksudnya kalau semisal tidak menerima kritikan itu, cara yang lebih apa ya, lebih efektif gitu tuh gimana? Kalau dari eksternal gitu mungkin cukup di itu aja ya, cukup didengarkan aja, tidak perlu ditanggapi yang gimana-gimana. Takutnya semakin kita memikirkan itu jadi semakin itu stres sendiri, jadinya mental kita jadi down. Oh begitu. Nah terus berarti tidak menanggapi secara serius ya, cuman ya udah apapun omongan-omongan dari luar itu berarti cuma disimpan dalam hati aja ya. Iya. Tapi kan lama kelamaan juga nggak enak juga sih untuk didengarnya gitu. Nah itu cara menanggulanginya biar pihak eksternal tuh nggak selalu ngomong yang tidak baik gitu gimana? Mungkin cukup diiyakan aja sih Kak, tapi untuk melakukannya atau enggak kan kayak kita nggak perlu di depannya dia juga langsung melakukan hal apa yang mereka sebutkan sih. Oh gitu. Berarti kan tadi memang plannya kan sudah untuk mempersiapkan mentalnya ya, untuk materinya juga sudah dipersiapkan secara matang, atau memang ada hal lain yang masih kira-kira belum kepikiran nih untuk saat ini, atau untuk kemarin baru kepikiran hari ini, ada lagi? Mungkin untuk sampai saat ini untuk mempersiapkan itu seperti udah apa ya, udah berbagai cara dicoba, tapi entah nanti di kenyataannya ternyata kok masih ada kurang gitu kan, kayak di luar kendalinya kita gitu. Tapi memang ini nganu ya, kayak memang paham betul ya untuk resiko-resiko yang akan dialami, jadi memang ya sudah, saya memilih resiko untuk itu gitu ya. Ya mungkin sedikit banyaknya sudah, cuman nanti keadaan kondisinya di hari H kan kita juga nggak tahu ya Kak. Jadi ya itu tadi, mental harus siap karena apa ya, karena nanti ternyata apa yang sudah kita persiapkan ternyata nggak sesuai dengan faktanya, nanti gimana. Nah kalau kita nggak siap pasti kan down. Nah kalau down kan juga kasihan juga, nanti berpengaruh ke bayinya. Oke, berarti memang dari persiapan itu semua sudah berjalan gitu ya. Terus memang
walaupun persiapan itu sudah oke, sudah matang, tapi ternyata di hari H tidak sesuai dengan kenyataannya, apa ya, bisa nggak Kak Titi itu memang teguh ke apa ya, kayak menerima gitu loh, menerima oh ya udah nggak apa-apa sih, kan memang ini jalannya kayak gitu. Ya kayaknya harus gitu sih Kak, jadi kita harus menerima apapun yang di luar kendali kita kayak gitu. Oke, baiklah, berarti memang dari awal sampai akhir ini kan memang sudah pasti gitu ya untuk persiapannya, terus juga kecemasannya tadi juga sudah apa ya, kayak ya cemasnya kan gara-gara faktor eksternal gitu ya, terus juga kalau ada faktor eksternal yang bilang apa gitu, cuman diiyakan tapi tidak melakukan apa yang diomongin gitu ya. Itu kalau semisal nih orang tua yang ngomong itu gimana? Ya kita lihat dulu memang sesuai dengan realitanya atau enggak, atau mungkin sesuai dengan saran dokter atau enggak. Kalau emang sesuai dan emang itu apa namanya yang terbaik, ya tidak ada salahnya juga sih kalau kita lakukan. Tapi jika memang itu hanya seperti oh kata orang tua harus begini begini, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan atau saran dokter, lebih ya nggak dilakuin sih Kak. Oke gitu ya. Oke, berarti ini semua sudah memang mempersiapkan apapun kejadiannya. Oke, untuk sesi konseling kita di hari ini, di kali ini sudah cukup, karena kan juga sudah tahu plan apa yang akan diambil, terus resiko-resiko apa yang akan terjadi, sudah mau menerima memang ya itu resiko yang saya hadapin kayak gitu ya. Oke, baik, jadi terima kasih untuk bantuannya, terus terima kasih karena sudah jauh-jauh datang ke sini ya Kak. Ya sama-sama Kak. Oke, terima kasih sekali lagi.